Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu hari ini, Ibu Bahatun. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Semoga kalian yang di sana selalu diberikan limpahan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya jika kita bersama-sama mengucap basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita, yaitu baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah menghantarkan kita dari zaman kegelapan hingga ke zaman yang terang benderang. Sebelum memulai pelajaran hari ini, Ibu ingin menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita. Yang pertama yaitu peserta didik mampu menjelaskan tentang amar dan nahi. Yang kedua, peserta didik mampu mengkualifikasikan tentang dalalah amar dan nahi dengan baik dan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu mengklasifikasikan kaidah-kaidah yang berkaitan dengan amar dan nahi dengan benar. Dan yang terakhir, peserta didik mampu mengidentifikasi apa itu dalalah dan kaidah-kaidah yang berkaitan dengan amar dan nahi. Nah, untuk mempersingkat waktu, yuk sama-sama kita simak penjelasan berikut. Langsung saja masuk ke pembahasan kita yang pertama, yaitu tentang pengertian amar. Menurut bahasa, amar secara hakiki berarti suruhan perintah, yaitu lafaz tertentu yang menunjukkan tuntutan melakukan pekerjaan. Secara majaz, al-amr bermakna perbuatan, seperti ungkapan dan firman Allah, musyawarahkanlah dalam sesuatu yang akan diperbuat. Sedangkan secara istilah, amar ialah tuntutan melakukan pekerjaan dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Yang lebih tinggi kedudukannya adalah syara, dan kedudukan yang lebih rendah adalah mukallaf. Jadi, amr adalah perintah Allah atau Rasulnya kepada mukallaf untuk melakukan suatu pekerjaan. Jika tuntutan melakukan pekerjaan datangnya dari yang lebih rendah kepada yang lebih tinggi, maka itu disebut doa atau permohonan. Selanjutnya yaitu amr dari segi dilalah atau penunjukan dan tuntutannya. Setiap lafaz amr menunjuk kepada dan menuntut suatu maksud tertentu. Maksud tersebut dapat diketahui dari sigot lafaz itu sendiri. Bila diperhatikan, lafaz-lafaz amr yang terdapat dalam Al-Quran terdapat banyak sekali bentuk tuntutannya yang antara satu dengan lainnya berbeda. Nah, berikut adalah di antara bentuk tuntutan dari kata amr. Yang pertama yaitu untuk hukum wajib. Artinya, lafaz amar itu menghendaki pihak yang disuruh wajib melaksanakan apa yang tersebut dalam lafaz itu. Nah, seperti firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 77 yang artinya, kerjakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Nah, amar di dalam ayat ini menimbulkan hukum wajib meskipun tanpa qarinah yang mengarahkannya untuk itu. Selanjutnya itu bentuk tuntutan dari kata amar yang kedua, sunnah. Artinya, hukum yang timbul dari amr itu adalah sunnah, bukan untuk wajib. Umpamanya, firman Allah dalam surah An-Nur ayat 33 yang artinya, maka buatlah perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Selanjutnya yaitu untuk hukum ibahah atau boleh, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 60 yang artinya makan dan minumlah dari rezeki Allah. Nah, dalam suruhan dalam ayat ini tidak mengandung tuntutan apa-apa terhadap orang yang menerima amr, sehingga tidak ada sanksi berupa hukuman maupun janji pahala. Selanjutnya yaitu untuk tahdid, ancaman atau menakut-nakuti, sebagaimana firman Allah dalam surah Ibrahim ayat 30 yang artinya, bersenang-senanglah kamu karena sesungguhnya tempat kembalinya adalah mereka. Nah, meskipun dalam ayat ini digunakan kata amr, namun tidak mengandung tuntutan apa-apa. Bedanya dengan ibahah sebelumnya tadi adalah dalam bentuk tahdid ini disebutkan janji yang tidak enak. Selanjutnya yaitu imtinan, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 142 yang artinya, makanlah apa-apa yang diberikan Allah kepadamu. Nah, meskipun imtinan ini sama dengan ibahah dari segi tidak mengandung tuntutan, namun di antara keduanya ada perbedaan. Pada ibahah hanya semata izin untuk berbuat, sedangkan pada imtinan dan qarinah berupa keburuhan kita kepadanya dan ketidakmampuan kita untuk mengerjakannya. Dan yang selanjutnya yaitu untuk ikram atau memuliakan yang disuruh, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hijr ayat 46 yang artinya, masuklah kepadanya dengan selamat dan aman. Nah, amr dalam ayat ini juga tidak mengandung tuntutan apa-apa terhadap yang menerima amr tersebut.
Selanjutnya yaitu untuk tashkhir yang berarti menghinakan sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 65. Selanjutnya yaitu untuk ta'jiz yang berarti menyatakan ketidakmampuan seseorang sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 23. Selanjutnya yaitu untuk ihanan yang artinya mengejek dalam sikap merendahkan sebagaimana firman Allah dalam surah Ad-Dukhan ayat 49. Selanjutnya yaitu untuk taswiyah yang artinya menyamakan pengertian antara berbuat atau tidak berbuat sebagaimana firman Allah dalam surah At-Tur ayat 16. Selanjutnya yaitu untuk doa sebagaimana firman Allah dalam surah Ibrahim ayat 41. Selanjutnya untuk tamanni yang berarti mengangankan sesuatu yang tidak akan terjadi. Selanjutnya yaitu untuk ihtiqar yang artinya menganggap enteng terhadap yang disuruh sebagaimana firman Allah dalam surah Asy-Syu'ara ayat 43. Selanjutnya yaitu untuk takwin dalam arti penciptaan sebagaimana firman Allah dalam surah Yasin ayat 82. Dan yang terakhir yaitu untuk takhyir yang artinya memberi pilihan. Nah, itu dia tadi amar dari segi dilalah penunjukan dan tuntutannya dalam bentuk tuntutan dari kata amar. Masuk ke pembahasan kita yang selanjutnya yaitu tentang kaidah-kaidah amar. Nah, sebelumnya tadi kan sudah dijelaskan bahwasanya amar itu ialah suatu perintah. Jadi amar itu bisa merintah kepada yang wajib, misalkan seperti sholat. Yang kedua, amar bisa menunjukkan kepada yang sunnah. Yang ketiga yaitu amar tidak menunjukkan untuk berulang-ulang. Dan yang keempat yaitu amar tidak menunjukkan untuk bersegera. Yang kelima, amar dengan wasilah-wasilahnya. Maksudnya di sini ialah misalkan perintah untuk mengerjakan sholat. Nah, perintah mendirikan sholat kan berarti juga perintah untuk berwudu. Ibaratkan wudu itu sebagai wasilah atau jalan kepada sahnya sholat. Yang keenam yaitu amar yang menunjukkan kepada larangan. Maksudnya jika seseorang disuruh mengerjakan suatu perbuatan, mestinya dia meninggalkan segala kebaikannya. Misalnya disuruh beriman, berarti dilarang kufur. Yang ketujuh yaitu amar menurut masanya. Yang kedelapan, qada dengan perintah yang baru. Kesembilan yaitu martabat amar. Dan yang kesepuluh, amar sesudah larangan. Nah, itu dia tadi kaidah-kaidah yang berkaitan dengan amar. Oke, masuk ke pembahasan kita yang kedua yaitu tentang nahi. Nahi secara bahasa berarti larangan, sedangkan secara istilah yaitu tuntutan meninggalkan perbuatan dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah kedudukannya. Kedudukan yang lebih tinggi di sini yaitu syara dan kedudukan yang lebih rendah adalah mukallaf. Jadi nahi adalah larangan yang datang dari Allah atau Rasulnya kepada para mukallaf. Selanjutnya yaitu tentang dalalah atau tuntutan nahi. Nahi itu menuntut untuk meninggalkan suatu perbuatan dengan kata yang didahului oleh kata larangan, yaitu la taf'al atau yang sewazan dengan kata itu. Dalam Al-Quran, nahi yang menggunakan kata larangan itu mengandung beberapa maksud. Yang pertama yaitu untuk hukum haram, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 33, yang artinya, janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya. Selanjutnya yaitu kata larangan itu mengandung maksud untuk makruh, sebagaimana sabda Nabi dalam hadis yang artinya diantaranya kamu sekalian jangan memegang kemaluannya dengan tangan kanan ketika buang air kecil. Yang ketiga yaitu untuk mendidik, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 101. Selanjutnya yaitu untuk doa, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 8 yang artinya mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi karunia. Dan yang selanjutnya yaitu
untuk merendahkan, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hijr ayat 88 yang artinya, janganlah sekali-kali kamu menunjukkan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka, yaitu orang-orang kafir itu, dan janganlah kamu bersedih hati terhadap mereka, dan berendah dirilah kamu terhadap orang-orang yang beriman. Selanjutnya yaitu untuk menjelaskan akibat. Ini ada dalam Quran surah Ibrahim ayat 42. Dan yang terakhir yaitu untuk keputusasaan, sebagaimana firman Allah dalam surah At-Tahrim ayat 7. Nah, selanjutnya yaitu tentang kaidah-kaidah nahi. Yang pertama yaitu nahi menunjukkan haram. Namun, perlu kalian ketahui bahwasanya kadang larangan atau nahi digunakan untuk beberapa maksud sesuai dengan perkataan itu, artinya tidak hanya haram, seperti misalnya karohah. Dalam hadis yang diriwayatkan Ahmad dan At-Tirmidzi yang artinya janganlah mengerjakan sholat di tempat peristirahatan unta. Nah, larangan dalam hadis ini tidak menunjukkan haram, tetapi hanya makruh saja karena tempatnya kurang bersih dan dapat menyebabkan sholatnya kurang khusyuk sebab terganggu oleh unta. Nah, yang kedua yaitu doa, sebagaimana dalam Quran surah Al-Imran ayat 8 yang artinya, ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami cenderung kepada kesesatan setelah Engkau beri petunjuk kepada kami. Nah, perkataan janganlah itu tidak menunjukkan larangan, melainkan permintaan atau permohonan hamba kepada Tuhannya. Selanjutnya yaitu irsyad yang artinya bimbingan atau petunjuk, sebagaimana dalam Quran surah Al-Maidah ayat 101 yang artinya, orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan hal-hal yang jika diterangkan kepadamu akan memberatkan kamu. Nah, larangan ini hanya merupakan pelajaran agar jangan menanyakan sesuatu yang akan memberatkan diri kita sendiri. Selanjutnya yaitu tahkir yang artinya meremehkan atau menghina, sebagaimana dalam Quran surah Al-Hijr ayat 88. Yang selanjutnya yaitu ta'is yang artinya putus asa, sebagaimana dalam Quran surah At-Tahrim ayat 7. Selanjutnya tahdid yang artinya mengancam. Selanjutnya yaitu i'tinas yang artinya menghibur, sebagaimana dalam Quran surah At-Taubah ayat 40. Nah, itu dia tadi kaidah-kaidah yang berkaitan dengan nahi. Oke, sebelum Ibu mengakhiri, coba kalian amati kemudian analisis gambar 1 dan 2. Kedua gambar tersebut merujuk kepada hal apakah? Iya, betul. Jadi gambar yang pertama itu merujuk kepada nahi dan yang kedua itu merujuk kepada amar. Nah, itu dia tadi sedikit penjelasan mengenai amar dan nahi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sebelum Ibu mengakhiri, Ibu ingin meminta maaf terlebih dahulu jika dalam video ini nanti terdapat kesalahan, kekurangan, dan sebagainya, karena Ibu juga masih dalam tahap belajar. Ibu akhiri dengan mengucap kata Alhamdulillah serta wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.